Izin Mbak semua. Izin. Bismillah. Ngeri pokoknya. Ngeri banget ya. Digeblegong. Iya. Cek sound lo. Ehonya kurangin dikit. Cek lo. Bas. Cek lo. Kurangin dikit eho. Cek dikit. Cek bas. Cek bas. Lo. Oke, akeh wong Jawa apa wong Sunda nih? Padang bulan padangi kaya rina rembulane sing awi-awi. Paham ya? Nggak ngecek doang. Di hadronya ya lah udahlah. Hadronya biar santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar al-ayah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallama amma ba'du. Hadratal muhtaramina wal muhtaramat, alimil ulama, para kiai, ibu nyai, para ustadz, ibu-ibu ustadzah, para haji, ibu-ibu hajjah, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, sipil, TNI, polisi, ketua RW, ketua RT, ada ketua RT? Mana? Jaga parkiran. Gajiannya aja 2,5 juta. Saya baca, mong saya mantan FKD, kecamatan lagi. Para ustadz yang saya banggakan, saya hormati, terkhusus guru kita, sahabat saya, Ustadz Muhammad Yusuf Idris, sarjana tafsir hadis. Kita doakan beliau semoga sehat walafiat, ilmunya tambah manfaat dan barokah, rizkinya banyak. Mudah-mudahan bisa segera ke tanah suci Makkah untuk menjalankan rukun Islam yang kelima. Amin ya Rabbal. Beliau mustajab doa untuk orang lain, belum untuk diri sendiri. Karena sekali beliau doa, Ustadz Muslihin tahun ini berangkat haji. Kemarin itu saya langsung berangkat, Pak. Beneran itu, tanpa daftar. Saya nggak daftar, nggak apa, tiba-tiba berangkat les. Itu barokah doa guru kita Ustadz Muhammad Yusuf
Idris, sarjana tafsir hadis. Alhamdulillah. Makanya para santrinya tuh kalau kepingin cepet dikabul hajatnya ke rumahnya. Ini beneran ini, mampir dulu ke Indomaret. Iya. Ya walaupun ibu-ibu memahami lagunya Rita Sugiarto. Ku tak minta oleh-oleh, gitu kan? Tapi kalau ustaz harus. Nanti dulu, bangkunya kurang ke belakang. Ini serius, kalau kepingin mustajab doa itu datang ke rumah Ustadz Yusuf, mampir Indomaret, lihat rokok 3 slot. Ini beneran ini, saya nggak main-main. Terus lihat beras, supaya Ramadan dia itu anteng. Terus lihat kecap, susu. Loh, ini kan ada dalilnya ini loh, guru ini masalahnya. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Kalau bahasa Jawa ini, aku kilo du sopo-sopo Pak Ustadz Yusuf. Aku kilo raiso dongane wudu. Aku kilo raiso sholat. Aku ra kenal Gusti Allah. Lampun to panjenengan nggak mulang aku. Ngerti apa mboten? Orang saya ngomong bin Ustadz Yusufnya aja nggak ngerti kok. Saya sebagai murid ini Ustadz bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Saya nggak kenal Allah kalau nggak engkau kenalkan. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Saya nggak akan kenal Allah. Yang toriko ilahi anta maqsudi waridho kamat lubi a'tini mahabbataka wa ma. Saya nggak kenal Allah kalau nggak dikenalkan oleh guru. Maka karena itu saya harus cinta padamu, saya harus selalu bersamamu. Oleh karenanya saya ingin mengucapkan terima kasih dan tolong doakan saya supaya ilmunya manfaat. Yang kedua, rizkinya halal dan barokah. Itu kalau datang ke rumah guru seperti itu, gurunya ridho ikhlas, maka hidupnya akan barokah. Alhamdulillah. Sudah begitu apa belum? Woi, sudah apa belum? Yaitu sebab ilmu nggak manfaat, ama guru cuma ngundang tapi nggak mau datang ke rumahnya. Ini asli pakai shot asli. Ini belum ngaji, baru prolog. Jadi saya harap supaya ilmu manfaat beliau mengajarkan, jangan hanya perwakilan saja, tapi datang ke rumah guru. Saya yakin yang di sini ada yang belum tahu rumahnya Ustadz Yusuf. Betul apa betul? Memang murid pedus benar.
Bagaimana akan manfaat ilmunya? Dah, Ustaz Karyono, sahabat saya, sang ahli makam. Loh, Habib, siapa namanya itu? Tuh kalau nggak nyebut nama Ustaz Karyono, Habibnya lo pulang lagi. Makanya Habib yang ditungguin itu kenal banget sama dia. Ustaz Karyono. Ustaz Lukman apa? Lukman Hadi Pranoto. Tuh banget ya. Lukman HP. Lukman, iya betul sok. Lukman HP Ustaz Lukman Hadi Pranoto. Mudah-mudahan Ustaz sabar ngurus anak-anak ngaji. Kata Ustaz, saya dong Ustaz bikin contoh kayak Ustaz Yusuf. Wong anak-anak yang ngaji orang tuanya kalau ketemu saya payah melengong. Ada yang begitu, Bu? Wedus. Ketemu guru anaknya kok melengong. Kan butuh tanya, Pak Ustaz. Ah? Pak Ustaz. Mau kemana Pak Ustaz? Sudah badok apa belum? Halus. Kalau Ustaz bodoh. Bapak Ketua Masjid Al-Ikhwan, Bapak Dwi Purwanto Pranoto, sapa meneh iki? Hartanto, MC ini siapa MC ini? Mana Hartanto? Oh ini, lo mangan baik kok. Nomor Ustaz ngelih Pak Pranoto, Parwoto ngelih. Orang apa Pak? Tenang itu. Saya maklumi Pak. Saya maklum. Ya Allah, astagfirullahal. Kita sholawati pakai sholawat Jawa ya. Bu, sholawat Jawa. Allahumma bareng-bareng. Sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi sholatan daimatan bidawami mulki lahi. Pak Hartanto ikut ya. Tombo ati ikut limo perkara ni nomor siji maca Al-Qur'an lan maknane nomor loro zikir wangi ingkang suwe nomor telu salat sunah lakonono nomor papat wetangira luwe ana nomor lima wong kang saleh kumpulan. Asik-asik Pak, beli rokok Pak. Salah sawijine sapa bisa alaqo
Allahumma sholli ala Muhammad. Pak, nanti kasih 50.000 Pak. Alhamdulillah. Jangan motong punya saya. Pak RT, 2,5 potong kok 50.000. Baik, yuk kita ngaji ya. Ini ya memang supaya nggak terlalu kaku aja. Gini, ini Isra Mi'raj ya. Isra wal Mi'raj, temanya Nabi Muhammad SAW ya. Sholat itu merupakan media Mi'rajnya orang yang Bu, tanya, nih maksudnya sholat Mi'raj itu apa sih Bu? Woi Bu, maksudnya sholat itu merupakan media Mi'raj itu apa Bu? Perjalanan. Bu, wah lagi malah bagi-bagi kue. Bu, ini asli saya tanya, ini tema ini ngerti nggak ini? Sholat itu merupakan media Mi'raj. Mi'raj itu apa Bu? Munggah. Persis kayak Pak Hartanto. Kalau malam Jumat, Lah itu namanya Mi'raj. Saya ini Mi'raj ke Panggul. Bapak. Nah itu namanya Mi'raj. Makanya nanti malam kalau bapaknya Mi'raj langsung wah. Ya. Ini paham dulu nih. Udah mau saya bahas nggak paham maksudnya kan nanti ribet itu. Ini bismillah. Tadi kayaknya ayatnya dibaca ya Al-Isra. Bismillah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Baca Allah utangnya lunas lah. Ini sering dibahas ini pokoknya. Ya, pahamlah. Allah Maha Suci. Tadi kan dinyanyiin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu. Al-Quran kalam qadim itu nggak bosen kalau dibaca. Enak rasanya. Maka tadi Ustadz itu lumayan enak. Tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyatin. Tanazzah itu artinya suci. Suci dari bentuk ucapan, perbuatan, niat. Makhluk itu suci, hak prerogatif Allah. Maka subhanalladzi maha suci Allah. Ustaz Yusuf yang sering ngaji ayat Al-Quran kalau sudah diawali tasbih kedepannya nggak boleh pakai akal, harus pakai iman. Maka nanti saya akan cerita kalau pakai akal nggak masuk akal. Contoh, Nabi sudah dijalankan. Jangan berisik ya, mangan baik. Jangan ngobrol. Isra itu perjalanan cepat, saking cepatnya lah, karena kecepatan cahaya. Itu kalau tidak dengan izin Allah, kok manusia biasa yang diisrakan kepalanya langsung putus, saking cepatnya. Karena kecepatan cahaya melebihi kecepatan tebasan pedang. Gitu loh. Apalagi kalau pedang Sayyidina Ali. Bu, sebelah kiri saya. Pedang Sayyidina Ali namanya pedang apa, Bu? Pedang setan. Itu pedangnya Mantili. Mantili berapa kubara? Ayo, pedangnya Sayyidina Ali namanya pedang apa, Bu? Bu, bapaknya Upin Ipin siapa? Allah. Ayo, pedangnya Sayyidina Ali namanya pedang apa? Ini teman-teman DMI, Dewan Masjid Indonesia. Apa pedang Sayyidina Ali?
Zulfikar itu Roma Irama. Zulfikar orang memanggilku. Zulfikar itu orang yang punya dedikasi, ada skill, ada integritas. Al asmaul khamsah, al fikr, kecerdasan. Maka Roma Irama, nanti saya nyanyi nih gara-gara ngomong Roma. Jadi al asmaul khamsah, al fikr menjadi mudhof ilaih. Itu orang yang punya al fikr, pemikiran cerdas, intelektualitasnya tinggi, dedikasi ke depannya ada. Itu Dzulfikar. Kalau pedang Sayyidina Ali, Dzulfakhar. Apa, Bu? Kolor. Kolor Pak Hartanto. Alah, bagus banget. Aku sholat tahiyat, wis tuwa Pak Ustaz, tahiyate wis loyo. Astagfirullah. Kan saya tak minum, kayaknya minumannya enak ini. Bismillah. Kembali. Isra cepet banget. Mi'raj munggah. Tadi udah dibahas. Dari sini esensinya sholat adalah naiknya orang yang iman. Ini maksudnya apa? Maksudnya apa? Jadi orang kalau Islam loh ya, itu kalau sudah sholat itu naik dalam segala hal. Karena selalu mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Aku sholat gur karena Gusti, wa nusuki aku ibadah gur karena Gusti. Nek Allah wis ngundang wong aku urip karena Allah, ya aku mangkat. Apabila Allah sudah memanggil hidupku hanya untuk Allah, saya berangkat. Contoh, Bapak Ketua kebetulan adzan, ya walaupun suaranya jelek lah, udah kebaca sih, nggak bagus suaranya. Adzan udah sampai hayya 'alas shalah, ayo sedulur pada sholat. Orang yang sholatnya mi'raj sesuai tema, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Hidupku yo kanggo Allah, matiku kanggo Allah. Nek aku diundang Gusti Allah, aku mangkat. Kira-kira yang namanya adzan manggil orang makan apa manggil orang sholat? Beneran? Pertanyaannya, menurut Tukul Arwana, Pertiwi ini kalau di sini sudah ada orang gemeruduk sholat jamaah apa mboten? Bojone sing jujur. Alah Pak, bojone nyong Pak Ustaz, angger anak adzan palah ngudut. Anak sing kaya kowe ya. Banyak jare termasuk Hartanto. Orang maksudnya gue nek anak adzan orang ngangkat. Ini saya tampilkan satu makna mi'raj. Orang kalau memang sholat sudah mulai ada representasi dalam kehidupannya. Orang kalau sholat menyebabkan mi'raj naik segala level keimanannya. Wes janji inna sholati wa nusuki. Kalau ada adzan, wes langsung.
Kok tiba-tiba ada azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya langsung ditinggal kerjaannya. Gitu loh, langsung berangkat ke masjid. Kira-kira di sini begitu apa tidak? Ada yang iya, ada yang tidak. Ini maksud tema ini hari ini seperti itu loh Pak. Apalagi kalau saya baca hadis yang model begini nih, rugi bagi orang yang nggak jamaah. Rugi Pak itu, laki-laki. Kalau wanita sholatnya di rumah nggak usah di masjid. Karena dalilnya begitulah. Nih ada hadis model begini. Maka hasil ngaji ini Pak, hasil Isra Mi'raj, prakteknya besok subuh. Saya besok subuh itu kuliah subuh loh Pak. Ini makanya jangan malam-malam. Wallahul muwaffiq. Iya. Wah, ini seberapa itu? Hadis begini loh. Ini dengerin laki-laki, apalagi yang pakai BNI. Kalau ada adzan nggak jamaah, minta lagi seragamnya. Wah, seragam gratis lagi. Apalagi kalau ketuanya nggak jadi imam. Man shallas sholata ma'al jamaah wa jalasa fi halqatil ilmi wa sami'a kalam Allah wa amila bihi a'tahu Allahu sittata asya. Masalah nanti ada yang tanya, Ustaz, wong itu hadis kok bunyi Allah emang boleh? Lu yang melarang siapa? Betul apa betul? Bebas. Mau baca al-berjanji, Akilillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyin min salati wa taslim Allahumma salli wa sallam wa barik alaihi wa ala alih abadadul imla bismiddatil aliyah. Boleh. Hade bahe eta ayat jelma sudah diri. Loban ke? Atau mana nu gelis? Tanda-tanda kolot apa kalau ngaji selonjor? Betul apa betul? Saya itu spesialis ngajar emak-emak ya Allah. Yang di depan saya loh kalau ketawa giginya nggak ada. Aduh, kenapa depan saya yang begini? Makanya ini tanda-tanda tua, pokoknya saya tadi lewat yang selonjor siapa ya saya liatin loh itu pasti udah tua ini, kebanyakan makan uratnya banyak, kebanyakan asam. Ya Bu ya, nggak apa-apa lanjutin selonjornya. Makanya jangan lama-lama Ustaz ya. Gue mau ngoyoh nonton. Saya kalau ngaji serius kayak Ustadz Yusuf nggak bisa. Ya. Walau ketawanya, jangan-jangan keseluruhan malampir. Dek, kayaknya istrinya Pak Hartanto. Wah, bujumu nanggung. Lo kepala Pak Hartanto ini nangis ya Allah. Ya Allah Pak Ustadz, bujuku kok ngono. Saya kalau malam mau tidur suruh mijinin maksudnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Man sholat sholata ma'al jamaah, laki-laki yang sholat berjamaah, habis jamaah, wa jalasa fi halqatil ilmi. Kebetulan ada pengajian Ustadz Muhammad Yusuf Idris STH. Itu harus disebutkan Pak, karena orang menyebutkan titel itu nggak gampang loh Pak, keselio-selio. Contoh saya Muslihin SPD. Kalau pakai ibu artinya sudah pas dua istri. Ini Ustadz Karyono yang dapat wangsit.
dari makam keramat itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kebetulan malam ini ngajinya malam apa, Pak? Malam Minggu. Malam Minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat Pak. Pola kata siapa pengajian? Orang saya kesini tuh orang pada karaokean. Lagunya pas saya hafal. Nih Pak Kiai mau kemana Pak Kiai? Pak dipanggil Habib apa gimana? Saya kesini loh pada karaoke pas saya hafal lagunya Bu. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan, wah bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam gelap pekat mencekam. Wah, ini para tukang karaoke kabeh. Coba saya tes yang model ini coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu dulu Bu ya. Kayaknya ibu-ibu keren kalau ibu-ibu. Nanti ibu Sona sama ibu sini le. Oke. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Keren. Ibu-ibu sini coba. Pak Hartanto tenang, enteng nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Keren. Coba Pak Hartanto dan kawan-kawan TNI. Ini mah pendek. Serius. Bismillahirrahmanirrahim. Dengerin Pak. Nahnu awliya'ukum bil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bahaya caca. Pas. Ini pas. Asli bener. Sesuai dengan kalamun qadimul la yumallu sama'uhu. Kalam Allah itu kalam qadim, nggak pernah didahului oleh apapun. La yumallu sama'uhu, nggak bosen kalau mendengarkan Quran dibaca, apalagi ujungnya Shadaqallah. Top. Muridnya Ustaz Yusuf. Kembali. Kalau sholat jamaah kemudian kok ngaji bareng Ustaz Muhammad Yusuf, wa jalasa fi halqatil ilmi wa sami'a kalam Allah, mendengarkan ilmu-ilmunya Allah. Ustaz Yusuf membahas tafsir Al-Quran, Al-Hadis atau fikih lah. Kemudian wa'amila bih, mengamalkannya. Contoh. Ini ada contohnya. Contoh ngaji sebagai suami nih ya. Ustadz Yusuf membahas, ntar dulu saya tak cari contoh. Oh ini, surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ada yang hafal pasti. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ustadz Yusuf bahas ini. Bapak wasami'a kalamallah wa amila bih, mengamalkan. Apa sih ayat itu? Ya ayyuhalladzina amanu, hei para bojo-bojo lanang, hei para suami. Ini ayatnya khusus untuk suami yang ini nih. Ya ayyuhalladzina amanu, hei para suami. Yang wanita budekin dulu. Khusus suami. Bapak duwe bojo, Pak. Ayat. Ku anfusakum. Oke.
jaga dirimu jangan sampai masuk ke api neraka. Caranya ya iman, amal soleh, berbuat baik. Yang kedua, wa ahlikum, dan jaga istri dan anak-anakmu. Tafsirnya Pak, dalam tafsir Munir, alimu auladakum wa nisaakum, ajari istri dan anak-anakmu. Pertanyaannya, kira-kira Bu, suami ibu pernah nggak ngajari? Coba Mamas pengen lihat kamu wudhu. Pernah suaminya begitu? Pernah orang budi ya? Mana istrinya yang mana sih? Pernah nggak? Ayo jujur. Orang jujur duitnya orang akeh. Dipaksa. Kacau dia. Bu, suamimu pernah nggak mengajarkan yang namanya mandi wajib itu ta'mimul ma'ala jami'il badan, meratakan air dari rambut semuanya, ketek lah ya, ini semua lipat lillafa'ifal badan, lipatan semua sampai kaki semuanya. Kalau sudah rata dengan air baru pakai sampo. Pernah ngajarin begitu Bu? Kalau pengantin baru cuma mandi baru. Suami yang nggak pernah ngajarin atau mempertanyakan wudumu bagaimana, sholatmu bagaimana, tata caramu bagaimana, itu suaminya dosa. Alhamdulillah. Ini asli Pak. Loh, Bapak kan wajib ngerti bagaimana perilaku istri ini loh Pak. Masalah vertikalnya, masalah sholatnya, bagaimana akan mencapai tema mi'raj kalau istrinya nggak diketahui atahiyatnya pas apa enggak. Kan harus ngetes. Atahiyat yang kenceng, saya ingin mendengarkan. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Didengarkan tajwidnya, karena itu rukun kauli. Hei para suami, sudah begitu apa belum? Aja mentang-mentang sudah baik Kak, bujuni orang aku. Oke, itu contoh. Tapi ngamalkan yang kedua. Hei para suami, istrimu itu harus kamu cukupi. Jangan hanya ngomong istrinya supaya cantik, supaya kayak wanita-wanita lain, tapi nggak ngasih duit. Kalau saya Bu, seminggu cuma 5 juta Bu. Rencana. Suami Ibu seminggu berapa ngasihnya? Ya Allah Ustaz, kalau minggu ini belas. Ngasih lah. Ustaz Yusuf ngomong suami wajib ngasih istri. Sudah ngasih, mengamalkan lah ya. Sudah mengamalkan, ini contoh ayat yang itu. Maka orang yang sholatnya jamaah seperti tadi sambil ngaji, aqfahullahu ta'ala sittata asya, orang itu akan mendapatkan 6 istimewa. Makanya harus mi'raj sholatnya supaya naik begini, pahalanya akan ada 6. 1, rizku minal halal, rizkinya halal. Rizki halal itu maknanya panjang. Pertama, punya anak-anak kalau dididik itu cerdas. Ustadz Lukman Hadi Pranoto itu akan mudah mengajari anak-anak kalau anaknya makan makanan yang halal. Tapi kalau anak sudah dicekokin pakai duit hasil judi on, ada nggak di sini yang judi online? Orangnya mana? Biasa yang jujur istri, Bu, suaminya judi online nggak? Nggak kelihatan. Kalau anaknya dikasih dari barang yang tidak baik, anaknya itu susah. Ustaz Kuman sampai kamu anak siapa? Orang suruh hafalan doa wudhu kok nggak hafal.
Bapakmu itu siapa namanya? Wah, Allah. Contoh. Ini kayaknya sudah WA teman Ustadz pulang, cekat. Wow. Pertama, rizkinya halal. Karena apa? Sudah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ini loh makna mi'raj. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Orang semakin hari sholat, semakin akan kenal dengan Allah. Oh, aku diundang adzan. Oh, aku istri nurut sama suami. Kalau suami, oh, aku mencari si harus yang halal. Hari ini saya dengar berita. Pertama, di Warakas ada anak yang meracun tikus ibu dan adik-adiknya. Betul? Siapa yang udah dengerin berita? Wah, ada apa ini Indonesia? Anak usia 22 tahun, masih remaja, usia anak-anak ini loh. Dendam kepada ibunya, katanya pilih kasih ibu itu. Minta ini, adik kasih, dia nggak dikasih. Akhirnya punya rencana, bikin teh, kemudian dicampur dengan racun tikus, mati itu. Ibu kandungnya mati, adik-adik kandungnya mati. Innalillahi wa inna ilaihi. Ini loh mudah-mudah. Makanya ibu bapak tolong, yang ngaji jangan hanya anak-anak SD, harus SMP, harus SMA. Karena rata-rata nggak tahu kenapa Jakarta kalau sudah melonjak SMP suruh ngaji pada man. Betul apa betul? Apakah di sini sama? Siapa orang tuanya? Siapa orang tuanya? Hatam. Astagfirullah. Istighfar bro. Saya ironis loh. Izin, Ustadz Yusuf itu salah satu dai polisi. Dai polisi. Itu kalau di Tambora anak-anak SMP begini nih, SMA pada ketangkep tawuran asal tidak membawa sajam, hanya ya lempar-lempar batu seperti itulah, itu ditangkap kemudian dibina. Itu ketika ditanya satu-satu, tanya Ustaz Yusuf, pada nggak sholat, pada nggak ngaji. Tapi kalau di sini sama nggak sih? Ustaz ngajarin kece-kece atau SMP SMA Ustaz campur, atau yang SMP SMA sangat sedikit. Wow, jujur, karena itu anaknya paling bandel pasti. Maka sebenarnya ini ada ungkapan begini, inna amra ummati fi yadi subban wa fi aqdamihim hayatuha. Kalau pingin al-ikhwan maju ke depannya Bapak Ketua Dwi Purwanto, kalau Al-Ikhwan pengen maju 10-20 tahun ke depan, ini lihat anak-anak mudanya saat ini. Di pundak mereka loh ke depannya Al-Ikhwan. Apa maksudnya? Kalau anak-anak hari ini baik seperti ini, mau hadroh, mau sholawatan. Ini kalau diajak sholawat, alamate anak soleh iku papat. Bisa musiknya nggak? Bisa. Beneran? Nanti saya tes. Nanti. Kalau ingat. Oh, kalau diundang lagi. Sama udah pengen undang saya lagi. Emang kemarin iuran berapa? Oh, iuran paling 20.000. Saya ini mahal. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah pingin disolawati. Ini loh anak muda dulu. Anak-anak muda Pak. Oke, ini loh majunya gara-gara nanti ke depannya anak muda. Kalau sekarang ini orang tua yang rajin ngaji, ini hasil karya didikan orang tua kita dulu. Orang tua kita paling ngomongnya pelan-pelan. Hartanto, kamu ngaji? Jawabannya nggih, Mak.
Kulo budal ngaji dengan Ustaz Lukman Hadi Pranoto. Enggak belak-belok, nurut manut madep kepada orang tua, sendiko dawuh. Jadi ibu bapak berakhlak, masya Allah tabarakallah. Tapi pertanyaannya, kita mendidik anak-anak kita, bisa nggak hasil karyanya seperti kedua orang tua kita? Karena susah kan? Suamimu sih, mana sih suamimu? Saya cambe-cambe. Ini yang menjadi PR. Maka Bapak Dwi sebagai ketua, Bapak Lukman sebagai pengajar, bagaimana majunya itu di pundaknya para pemuda. Presiden Soekarno, kenal apa enggak? Di mana enggak ya amat? Ketemu ojong, Bu. BTP. Di mana di TV? Enggak ada TV dulu. Ada ya Bu ya? Ada orang Blitar, ada nggak? Saya dulu ngajinya di Blitar. Kalau hafalan istaf'ala yastaf'ilu istif'alan wa mustaf'alan wa mustaf'ilun wa laka mustaf'alun istaf'il la tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun istaghfaru yastaghfiru istighfaran wa mustaghfarun wa mustaghfirun laka mustaghfarun istaghfir la tastaf'il mustaghfar mustaghfar. Itu di makamnya Presiden Soekarno. Dulu saya di sana tahun 90-an. Presiden Soekarno ngomong begini, hadapkan kepadaku 10 pemuda, akan aku gembleng, aku godok dengan sains, dengan ilmu, sehingga punya skill untuk mengguncang dunia. Pak, bicara Indonesia bisa merdeka karena hanya berapa gelintir pemuda. Ada Presiden Soekarno, ada Pak Wahid Hasim, dan pemuda yang lainnya kumpul sana, kumpul sini, membicarakan bagaimana supaya Indonesia merdeka. Itu dari hasil karya anak muda, ingin Indonesia merdeka. Maka kalau ngomong NO, pergerakan menggelorkan semangat untuk merdeka, itu ada lagu wajib, yang lagu wajibnya sama dengan lagu Indonesia Raya, namanya lagu Yalal Waton. Sudah pernah dengar? Apa enggak Pak tambah? Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wa la takun minal hirman, in haddo ahlal watan. Indonesianya aja ya. Nah ini apa nih Pak hebat? Engkau Panji martabatku, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah. Artinya apa? Digelorakan semangat para pemuda. Maka tolong habis acara ini pemuda diperhatikan. Ibu, bapak, tolong anak-anak yang diarahkan untuk ngaji. Kenal agama. Apalagi kok nggak mau sholat. La ilaha illallah. Di dalam kitab Dardir Mi'raj, mungkin Ustadz Yusuf sudah baca ini, saya ulang di sini Pak. Ketika Kanjeng Nabi terbang, Nabi dipertontonkan. Summa ata ala qaumin turdohu ru'usuhum kullama rodohot ngadakanat alaihi walayaftar. Ketika lagi jalan Bu, Nabi dilihatkan oleh Allah ada laki-laki atau perempuan deket tembok, deket batu, tiba-tiba dibenturkan kepalanya. Sakit ya Allah, sakit. Coba Pak tes Pak. Halo tukang son. Ini asli Bu. Sayyiduna Muhammad melihat ada orang perempuan, ada orang laki-laki, kepala dibenturkan. Ayo Ibu deket motor, antemkan kepalanya. Nabi sedih, ya Allah. Mahada ya Jibril. Ini perlambang apa wahai Jibril? Gambaran apa wahai malaikat Jibril? Ini umat siapa? Malaikat Jibril itu sopan nama Kanjeng Nabi. Punten ya Rasulullah, pilih punika umatipun panjenengan. Jibrilnya dari Jawa.
Nah kalau Jibril dari kulon, punten ya Rasulullah, eta jelma ti umat anjen. Kalau bahasa Betawi, oh itu umat ente. Ada orang Betawi. Ternyata itu umatnya Nabi. Lo Nabi tanya, itu umatku yang dari mana? Oh, itu umatmu yang dari Indonesia. Indonesia ada 34 provinsi. Oh, itu yang DKI Jakarta. Jakarta ada 5 wali kota. Oh, itu Jakarta Utara. Jakarta Utara ada berapa kecamatan? Ada 5 kecamatan. Itu kecamatan mana? Penjaringan. Penjaringan kelurahan apa itu? Kita Penjaringan juga. RT-nya RT 9 RW 5. Hah? Oh 15. Berarti ini nih. Emang kenapa ya Jabrail? Kok kepala dibenturkan batu kan sakit, cerok, keluar darah, cerok sampai keluar otaknya itu loh. Balik lagi, begitu lagi terus. Nabi gambaran apa? Oh, haula illadzina tatasaqalu ru'usuhum 'anis sholatil maktubah. Apa artinya tidak? Nek dosa ora bisa, mulane larang. Ora bisa di situ. Ki mondoke suwi banget, entek ratusan juta. Jadi mereka, wahai malaikat Jibril, umatmu yang kepalanya berat untuk melakukan sholat 5 waktu. Jadi melihat cerita ini, orang Islam yang nggak sholat, siksanya dibenturkan kepalanya batu. Ada nggak suaminya yang nggak sholat? Bu, jujur, kalau jujur duitnya banyak, suaminya ada yang nggak sholat? Ada yang nggak sholat suaminya? Mumpung belum digeprok di neraka, nanti ambil batu direl, geprok suaminya. Kalau di Al-Quran, masalakakum fi sakor. Jadi nanti komunikasi penghuni neraka itu. Bro, kamu namanya siapa? Dwi Purwanto. Ya untuk contoh ketua, Nabi aja untuk contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh Nabi minum untuk contoh nih, Nabi kalau minum tangan kanan. Maka ada hadis la yakulanna wa la yasrobanna bisimalikum li anna syaitona yakulna wa yasrobna bisimali. Ojo bisa-pisan sira kabeh mangan karo ngombe nganggo tangan kiri, amarga setan nek ngombe karo mangan nganggo tangan kiri. Paham apa mboten? Opo jajan. Jangan sekali-kali makan atau minum dengan tangan kiri karena setan kalau makan dan minum dengan tangan. Ayo, ada nggak di sini yang makan minum dengan tangan kiri? Kalau ada namanya bojomu nih loh. Ini pelajaran yang kecil-kecil aja. Saya itu paling enak kalau ada orang nih ngopi-ngopi, brengsek bener. Ustadz lagi. Ngopi lagi. Kopi kapal api. Saya mau ngomong Ustadz. Enggak ngomong. Saya asli ngajar di salah satu tempat, tapi nggak bisa sebut nama Ustadz ini karena Ustadz Yusuf apal banget. Saya ngomong di majelis taklim itu, siapapun yang makan minum dengan tangan kiri nggak ngikutin Sayyidina Muhammad SAW, bahkan dalam hadis adalah setan. Udah besoknya ada acara kuliah subuh, saya manggil Ustadz, suruh ceramah di situ. Dia haus. Lah dia minta air, minum sambil berdiri, tangan kiri lagi. Itu, wah, langsung itu ada jamaah langsung Ustadz setan. Ya Allah, besoknya saya diprotes. Kenapa manggil Ustadz setan, katanya begini. Ini pelajaran loh. Apa? Udah yang kecil-kecil aja lah akhlak Nabi itu. Apa? Jangan makan
jangan minum dengan tangan. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Kalau nggak setuju berarti ngikutin Syekh. Alam ahadilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaiton. Nah, Ibu suka nyicip kan tangan kiri. Bu iseng tanya, kalau Ramadan nyicip sayur batal nggak sih? Batal. Nyicip sayur batal. Batal nggak Bu? Oh semangkok. Memang pintar ibu. Tolong nomor WA-nya dipinta sama rekening. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali, masalakakum fi sakar. Bro, kamu namanya siapa? Dwi Pur. Kenapa kamu di sini, Dwi? Jawaban Al-Quran, qalu lam naku minal musallin. Dulu saya di dunia tidak sholat 5 waktu. Jadi dalam Al-Quran surat Al-Mudassir, siapapun orang yang tidak sholat 5 waktu masuk neraka sakor. Alhamdulillah. Muji Allah tetap. Ini kalau saya sampaikan, kalau tiba-tiba Pak Hartanto mati, alhamdulillah. Loh, dalam tafsir Sawi, tafsirnya tafsir Jalalain, mendengarkan musibah kematian harus alhamdulillah. Tapi jangan dipraktekkan. Tiba-tiba Pak Dwi Purwanto mati. Pengumuman ketua Masjid Al-Ikhwan meninggal dunia. Alhamdulillah. Lo langsung dikebuk anak. Kamu seneng ya bapakku mati pengen jadi ketua masjid ya? Itu dalam hati artinya apa? Segala puji bagi Allah yang menghidupkan. Allah memang sakti. Ada bencana, alhamdulillah, yang menggerakkan segala puji milik. Kalau orang kulon, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Puji kudus alal kudus, kudus alal kodim, kodim alal kudus, kodim alal kodim. Muji Allah kepada Allah, Allah pada makhluk, makhluk pada Allah, makhluk kepada makhluk. Itu urusan Ustaz Yusuf. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang yang tidak mau sholat, maka malam ini saya anggap prek lah. Artinya apa? Semuanya sudah sholat. Tapi kalau ada yang tidak sholat, Allah tuliskan dalam Al-Quran masuk neraka sakor. Maka hukum sholat adalah wajib sembahyang bagi muslimin 5 waktu yang telah ditentukan. Jangan kita tinggalkan karena itu perintah Tuhan. Jangan kita tinggalkan karena itu perintah. Lagu lama ini. Hidup bagaikan sebatang pohon, lebat buahnya serta bunganya, walaupun 1000 kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun 1000 kalau tak sembahyang. Barang-barang salawat. Ya Rasulullah salamun alaihi, ya Rabi'a syani wa daraji, afatai ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, afatai ratal alami, ya uhailal judi wal karami. Allahumma sholli ala Muhammad. Apapun yang terjadi, sholat hukumnya wajib. Maaf nih, umpama Anda masih doyan judi, belum bisa meninggalkan, tapi waya sholat harus sholat. Anda doyannya mabok, jelas dosa itulah. Apapun yang terjadi, mabuk, judi, maksiat, apapun, Anda belum bisa meninggalkan, tapi waya sholat harus. Karena sholat adalah ibadah yang melekat pada badan diri manusia. Karena dia mengakui, saya lemah ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang maha kuat. Itulah hamba yang memang kenal dengan Allah subhanahu. Maka makna iqrar sesungguhnya adalah pengakuan hamba bahwasanya la ilaha. Kemudian
setelah rizki halal, jamaah sambil ngaji, wayanju min adabil qabri, siksa kuburnya udah gak ada. Jadi kalau jamaah habis itu ngaji setusuk baca kitab faslun arkanul imani sittatu asya, rukun iman ada 6. Jangan mendengarkan. Atau Ustadz Yusuf bahas hadis. Hadisnya yang apa ini? Oh ini. Bismillah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwah isna ma syi'ta fa illam tastahi. Ucapan nabi-nabi terdahulu sama, silakan Anda berbuat hidup semaumu, tapi semuanya akan ada balasannya. Sambil dengerin ngaji begitu Pak, maka nanti wayan jumin adabil kubur, di kubur udah nggak ada siksa. Padahal di kuburan Pak, ketika contoh Hartanto mati, contoh ya, kalau yang mati Pak Lukman Hadi Pranoto kan Ustadz Pak, sayang nanti nyari penggantinya kan susah. Kalau sadar kan cepet lah. Jadi Pak Hartanto apes mati loh ya, mati. Rukun mayit 4 lah, dimandikan, dikafani, disolatkan, dimakamkan. Ketika sudah dimakamkan, sama-sama tahu nih sampai makam gitu kan, ketika dimasukkan ke alam kubur itu kan udah jelas. Itu Ustadz Yusuf sering menyampaikan kan, ketika yang menghantarkan mayat sudah pada pulang, ja'a malakani, 2 malaikat kan datang bukan nakir menemui Bapak Hartanto. Dalam kitab Mukhtasar Tadkiratul Qurtubi, Sayyidina Umar Ibnul Khattab ketika datang malaikat Munkar Nakir itu bumi kayak gempa, Sayyidina Umar aja ketakutan. Itu kelas Sayyidina Umar, apalagi Hartinti. Nanti semua yang ada di alam kubur Pak, itu akan gemetar ketakutan. Karena apa? Kayak gempa bumi ketika malaikat Munkar Nakir itu datang. Ini loh yang sangat menakutkan. Maka ketika sudah datang, tergantung mayatnya. Kalau mayatnya suka jamaah, suka berbuat baik, suka sedekah, dia itu nanti malaikatnya dandanannya bagus. Minimal kayak saya begini. Bu, ini mahal loh ini Bu, 1 juta. Itu baru jas, belum sarung BHS, baru hasil sedekah. Ini saya kasih tahu, Ustadz kok sarung BHS nggak ada yang beli? Semuanya hasil sedekah. Contoh, ini kan penutupan pengajian. Ya Ustadz Yusuf sarungnya BH. Saya kasih tahu mereknya ya, yang biasa aja lah, excellent. Loh, kalau masterpiece 4.300.000. Saya pernah ditanya begini, Ustadz, kenapa sih para ustadz santri kalau ke mall itu pakai sarung? Emang gak ada celana? Dia jawab sendiri, oh saya baru tahu Ustadz, ternyata celana Levi's yang dipakai sama sarung mahalan sarung. Ini sarung yang saya pakai ini 1.200.000. Kalau yang masterpiece 4.300.000. Kalau sarungnya Pak Hartanto, atlas 50.000. Itu pun hasil kampanye kemarin. Siapa itu? Di sini Triwaluyo. Tim sukses kan? Allahumma shalli ala Muhammad. Maaf, Papa kayaknya bohong. Nanti ketika sudah di alam kubur kan ditanya, hei Hartanto, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka. Sopo Tuhanmu,
Sapa nabimu, apa agamamu, apa pedomanmu, sapa sedulurmu. Mungkar nakir saka Kebumen. Kebumen. Kalau mungkar nakir dari Rangkas, kesudut Rangkas. Man rabbuka, saha Tuhan sia. Wa man nabiyuka, saha nabi sia. Saking neknya itu. Kenapa? Yang ditanya nggak pernah sholat subuh. Yang ditanya kalau ada panitia masjid keliling minta Isra Mi'raj, ini nutup pintu. Isra Mi'raj, besok penutupan. Tutup pintu, tutup. Mama bapak nggak ada. Ada yang begitu, Bu? Ada. Astagfirullahaladzim, wonge orangnya mana? Waduh, setengah itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Lo nanti kalau dia nggak bisa jawab man rabbuka, dan itu akan ketakutan ngebleng karena malaikatnya gede banget malaikatnya, takut kita gemetar. Hatta kok man rabbuka. Tapi karena selalu jamaah wayanju min adzabil qabri, jadi dia ada pertolongan, hanya mampu la ilaha illallah. Man rabbuka, la ilaha illallah. Wa man nabiyuka, la ilaha illallah. Kenapa? Kalau habis sholat kan sini N-O, namanya N-O, itu kan kalau habis sholat wiridan, bukan Allahumma anta salam. Betul apa betul? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. No, NU habis sholat ya langsung Astagfirullahaladzim, gitu toh? Nah itu loh Pak Hartanto dan Ibu Bapak di sini karena selalu jamaah, kan selalu wirid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu nanti ketika ditanya itu langsung jawabnya selamat dari siksa kubur, barokah berjamaah. Yang ketiga, wa yu'ta kitabuhu biyaminih, diberikan kitabnya dengan tangan kanan. Nanti rapot di sana Bu, di padang mahsyar. Ayo jamaah ikhwan ngumpul. Itu dikasih bukunya, nanti nerimanya dengan tangan kanan dengan baik. Coba kalau bapak ibu dikasih orang nerimanya tangan kiri begini, jelek apa jelek? Apalagi nanti ada yang pakai punggung, udah sini taruh punggung saja, itu jelek. Tapi kalau sholatnya jamaah, apalagi kalau subuh, sholatu khairun minan naum, sholat itu lebih bagus daripada tidur. Ibu bapak langsung bangun, wudu, berangkat ke masjid, sholat qobliyah. Masya Allah, nanti nerima kitabnya dengan tangan. Itu namanya sudah mi'raj, sudah naik. Sholat menjadi kebutuhan. Saya mau ngomong sama Allah, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Lebih-lebih para suami karena mau Ramadan ini ngomongnya yang serius. Ya Allah, ini 10 hari lagi malah kurang mau Ramadan. Ya Allah, saya tahu kalau Ramadan barang-barang pada naik. Ya Allah, istri sudah pesen Pak, katanya ini mau Ramadan Pak, nanti kalau buka sahur harus pakai daging Pak. Itu toh Bu, suami ngomong yang serius. Ya Allah, berikan rezeki yang tanpa diduga. Ya Allah, nemu tas dalamnya duit. Ya Allah. Pertanyaannya, tas siapa yang jatuh? Tapi maksudnya lu ngomong, gak Allah ngomong. Kita butuh Allah. Maka kalau dalam sholat dua, Allahumma inkan rizki bisama fa'ang, kan semuanya harus pakai doa. Makanya setelah saya teliti, kenapa orang kok kerja jungkir balik, waya duhur cuma nongkrong, waya sholat nggak pada sol. Ini nggak barokah dan duitnya paling nggak banyak. Padahal nih kata Roma Irama ya, Roma Irama,
Ini beneran ini. Saya salut sama Roma Irama itu kok nadanya itu semuanya Al-Quran. Makanya kalau kerja aja sama Roma dimarahin. Contoh, bekerja sekuat tenaga, tetapi jangan lupa bekerjalah harus pula disertai doa. Ini kan ada ayatnya. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Fa idza qudiyatis shalah, kalau kamu sesudah doa, salat itu secara etimologi adalah doa. Kalau fikih as-shalatu lughatan ad-du'a, tapi wa fi istilahi salat secara terminologi. Ibu ngerti gak sih ngomong begini, Bu? Saya juga pusing ini ngomong apa. Ini gara-gara kenal Ustadz Yusuf, jadi saya agak cerdas. Loh, ini ada kitabnya ngomong begini saya. Nganil mar'ila tas'al wasal al-qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Kamu kalau ingin kenal Hartanto, nggak usah tanya Hartanto, tanya teman dia yang biasa bareng siapa. Kalau yang biasa bareng cuma tukang gaplek, tongkrang tukang karaoke, ya mentalnya begitu. Ini contoh. Tapi kalau kenanya Ustadz Lukman Hadi Pranoto, loh ini pasti ahli ibadah. Karena Ustadz Lukman kerjanya cuma astagfirullah. Kenapa? Oh nggak ada BAS. Kok nggak ada yang nganterin beras? Udah tahu mau Ramadan, astagfirullah. Saya sih nggak pamer asli pakai shop. Ini kan di mana-mana penutupan ya, Bro. Saya ngajar sih ya masih banyak kan Ustaz Yusuf lah. Seminggu saya paling cuma 14 majelis taklim. Ini beneran. Lihat di TikTok saya, YouTube. Ini kan saya lagi shopping. TikTok itu saya penutupan, Bu. Ya Allah. Saya belanja harus pakai bajai. Di bawah ada beras 10 kilo, ada susu, ada coklat segala macam, sarung BHS, ada baju segala macam itu. Saya di sini pasti sama ya. Pasti sama. Coba nanti pulangnya saya mau bareng dibawain enggak ini? Kalau enggak dibawain saya marahin Pak Dwi itu. Udah siapin, cocok Ustaz, tenang, aman. Tapi Ustaz Dwi lagi rapat lagi, tolong ditambahin. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, ini kembali. Roma Irama aja tahu, Pak. Kalau mau kerja ngomong sama Allah. Subuh-subuh, ya Allah. Ini kalau Ramadan sampai saya usahanya nggak maju, dagangannya nggak laris manis Tanjung Timbul, istri saya ya Allah. Kemarin ngomong pingin beli gelang dari tangan sampai ketek ya Allah. Pingin beli kalung ya Allah. Pingin beli baju yang 1,5 juta ya Allah. Ini gimana? Ngomong sama Allah. Lagi ini sholat subuh nggak sholat, berangkat ke duhur nggak sholat. Lo Allah yang ngasih rizki aja ditinggalkan, gimana dia akan dapat rizki? Betul apa betul? Rintangan sudah pasti ada. Hadapilah semua dengan tabah, juga dengan kebesaran jiwa. Rakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Capek-capek dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian kaya saya. Lo berakit-rakit ke hulu, capek, proses, doa, maka sholat adalah mi'raj. Ini mi'raj ini maknanya multifungsi. Mi'raj hatinya tambah ma'rifatullah, mi'raj ekonomi. Ini kan hadis ada lagi, sholatul jamaah tajlibur rizqa. Sholat jamaah itu jadi nyedot duit, nyedot usaha. Karena apa? Allah peduli kepada Anda karena Anda peduli kepada Gusti.
Apa peduli kepada Allah? Lah diundang loh langsung datang. Saya lah kan kita udah kenal Pak Hartanto ya, contoh ya. Sekarang kan kita lagi kayak CS tuh. Besti. Kayak kenal banget kan? Nanti pas saya lewat, saya diundang, Pak Ustadz. Siapa lu? Jengkel kan? Pak Dwi loh kemarin ketemu pas acara Yesaya. Umpama saya diundang, Pak Ustadz, saya nggak nolek, nggak nyapa, atau nyapa cuek-cuek aja, enak itu Pak Dwi. Pasti ketika Ustadz Yusuf menyodorkan nama saya, sorry, jangan manggil dia, sombong dia orangnya. Loh, ini filosofi. Lah kalau Bapak dipanggil Allah, hayya 'alas shalah, hayo sholat, lah kok cuek-cuek saja? Halo, ibu-ibu juga sama. Kalau dulu nonton sinetron lah, waya sholat itu loh, isya nanggung. Lantar dulu. Loh, bujuni siapa? Tanto lagi. Ini namanya mi'raj. Maknanya panjang apa? Naik kedisiplinan dong. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat meningkatkan kedisiplinan apa? Ya kalau memang nggak ngapa-ngapain waya sholat, iya sholat bro. Oke. Itu loh. Kalau Anda peduli dengan Allah, Allah akan peduli dengan Anda. Tapi kalau Anda cuek dengan Allah, ya Allah cuek. Ini kalau nggak ngapa-ngapain loh ya. Kalau lagi tanggung, lagi bawa barang, lagi ngojek, ada adzan jangan ditinggal, motornya diambil orang. Ini maksudnya lagi nggak ngapa-ngapain gitu loh. Oke, jadi kembali, ayo ngomong sama Gusti supaya enak, gitu loh. Oke. Nah, kesimpulannya, kayaknya sudah lama ini. Oh beneran. Kesimpulannya belum. Wes. Tadi wayudok kita, saya habis yang ini deh. Kita buru. Kemudian wayamuru ala sirati kalbaqil khatib. Nanti melewati jembatan Siratal Mustaqim kayak kilat. Di Siratal Mustaqim itu setelah kita dihisab, di mizan, registrasi rampung, nerima buku rampung, tinggal melewati jembatan Siratal Mustaqim. Itu yang rambutnya rambut satu dibelah menjadi 7, tajamnya seperti pedangnya Sayyidina Ali. Kaki nginjek langsung patah, kaki gelantai, tangan gelatung langsung putus. Itulah tajamnya Siratal Mustaqim. Ya, ini bisa selamat perjalanan cepat kalau ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung wudhu. Kalau nggak ngapa-ngapain loh, hayya 'alas shalah, langsung ke masjid jamaah. Gitu. Karena Pak Hartanto sudah di depan Pak Hartanto sudah sholawatan. Sholawatannya model zaman dulu lah. Ini dia sholawatannya dia di kampung. Orang sholat iki wong mesti iki. Oh itu masa iki wi, sing sholatan biyen. Iya jajan. Jibril Mikael Israel Gabriel. Pak Hartanto sudah sholawatan. Artinya apa? Itu loh. Nanti kalau kepengen di jembatan Siratal Mustaqim, ya filosofinya diundang adzan langsung. Yang nomor 5 apa ini ya? Wa yuhsyaru ma'an nabiyyin. Orang yang jamaahnya rajin, ngaji rajin, dikumpulkan dengan para nabi. Yang nomor 6, wa banallahu lahu baitan fil jannah min yaqutati lahu arba'una baban. Nanti dia di sorga dikasih kontrakan banyak. Ini kan senang di Jakarta punya kontrakan banyak. Saya sih punya baru sedikit. Kita itu paling enjoy ya. Kayak Pak Hartanto kan udah tua. Tua lah. Udah tua sampai. Sampai namanya saya Mas? Gofur. Ini mah masih muda, ini di bawah saya umurnya ini. Masih muda ini. Oh adiknya. La ilaha illallah. Orang ngomong kan mau Gofur.
Engko malah gopur balik rika neraka kamu. Nyong je surga. Lah nang apa? Jenenge nyong ana nang Al-Qur'an. Inna wa ghafurur. Hartan torana nang Al-Qur'an. Neraka. Mau protes sama bapaknya wis ora ana. Muhammad. Kita ini kan kalau sudah tua enjoy kontrakannya 17. Iya, setiap satu rumah itu ada 17 pintu. Satu pintu kontrakan harganya 1 juta. Duh, 17 kali 1 juta kali 17. Berapa itu? Ayo toh, itu kan enak. Tinggal santai. Lu nanti orang yang jamaah kemudian wajalasa fi halqatil ilmi, duduk ngaji dengan Ustadz Muhammad Yusuf. Paham nggak paham? Saya yakin nggak paham lah. Kalau hanya sekali ngaji kok langsung paham, sakti sampean. Ustadz Yusuf mondok di atas 10 tahun. Lah sampean baru ngaji sambil ngantuk. Nyender lagi ngajinya. Ya Hartanto. Gimana mau paham? Oke, kesimpulannya ibu bapak yang saya banggakan, sholat itu untuk proses naik. Ini naik segala macam ini. Dan kalau ngomong ilmu tariqah, kun ma'allah. Fa ilam takun ma'allah, kun ma'aman ma'allah. Fa innahu yusiluka ilallah. Sholatmu kalau belum bisa bersama dengan Allah, sholat maksudnya ingatnya macam-macam. Sholat nih kalau kayak saya, Allahu Akbar. Sarung belum kebayar. Sarung belum kebayar. Ustadz ya nu dikasih jamaah. Maka barenglah sholat dengan orang yang sholatnya dia sudah mampu kenal dengan Allah. Kalau kamu zikirnya belum bisa kenal dengan Allah, zikirlah dengan orang yang orang ini sudah kenal dengan. Maksudnya udah loh, datang aja di majelis ngaji. Udah dari Ustadz Yusuf baca kitab, wes pokoknya. Wes ngomong apa aja, iya Ustadz, siap. Ustadz Yusuf beli rokok, gitu aja wes. Ngopi, kasih kopi, itu aja, enjoy. Barokah hidup seperti itu. Betul apa betul? Saya tadi rokoknya udah beli Pak Dwi 2 bungkus. EC ya kalau Pak Hartanto mau beliin boleh. EC Pak. Mi'raj. Naik pengenalan kepada Allah. Naik disiplinnya. Horizontal. Orang yang sudah sholat itu filosofinya tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi. Noleh sebelah kanan Anda nggak fakir miskin, belum ada beras. Assalamualaikum warahmatullah. Ada nggak yatim piatu sekolah nggak punya uang saku. Ada empati dan kepedulian sosial. Terus meningkat kepedulian sosialnya. Tapi kalau dia orangnya pelit, malas ngaji, sholatnya belum bisa terus. Maka malam ini apalagi mau Ramadan, ayo ditingkatkan sebelum Ramadan. Jangan ibadah pengen semangat nunggu bulan Ramadan. Jangan, saya akan baca Quran nunggu Ramadan. Saya akan sedekah nunggu Ramadan. Lah kalau umurnya sampai, namanya umur nggak ada yang tahu ini. Bisa tiba Ustadz habis ngaji pulang mati. Kan bisa, apalagi Pak Hartanto yang udah tua. Ia ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap
Astaghfirullahaladzim. Tom 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 tom. Ada kan musiknya begitu? Saya aslinya ceramah itu pakai organ tunggal tapi mahal 15 juta. Beneran ini Pak? Ini ya 15 juta itu kalau bawa musik. Karena aku tuh kan nyanyi itu apalan dulu lah gitu. Iya Pak kalau dah. Jadi Mi'raj ini maknanya panjang, makanya ayo sholat. Kuncinya kan sholat sudah, gitu loh. Sering dipaparkan lah, Isra Mi'raj, sholat sampai Nabi diundang, itu udah sering dibahas. Sekarang implementasi praktek. Kalau ibu bapak ingin meningkat apa-apanya, tingkatkan proses sholatnya. Bukan tambah rakaatnya, Kang Gopur. Lagi semangat sholat, subuh 3 rakaat. Maghrib 5 rakaat. Enggak itu. Celeng. Kualitas. Sholatnya khusus itu seperti yang Ustaz Yusuf sampaikan lah. Ya, minimal disiplin, ayo rajin berjamaah. Kemudian horizontal, ibu harus tambah patuh kepada suami. Jangan ngomelin suami. Setiap suami ngasih duit ucapkan terima kasih. Pertanyaannya, pernah apa belum istrimu dikasih duit ngomong makasih? Kadang-kadang. Ibu kalau dikasih duit ngomong makasih nggak? Alat pret, yakin nggak itu? Alah kasih duit gini. Ini contoh nih, Altanto. Mak, nih duit. Kata istri, taruh. Itu doang. Bukan diterima. Iya Mas, matur nuwun, mugi tambah barokah. Ada yang begitu? Nggak ada. Kata hadis nih Ustaz Yusuf suka baca dalam kitab Mughni dulu, innallaha la yanduru imro'atin allati la tashkuru zaujaha. Allah nggak bakal melihat para istri dengan kasih sayangnya bagi istri yang tidak pernah terima kasih kepada suaminya. Malah ngomong, Pak, nikah sama kamu kok nggak pernah senang. Yang lain pada ke mall kok cuma di sini. Pak. Yang lain pada makan onok cuma kangkung, tempe, tahu, hartanto. Ya wis, gopu. Jadi ya, Ibu, tolong mulai malam ini mengucapkan, Pak, makasih sampai hari ini aku masih jadi istrimu. Tolong terima Pak pelayananku walaupun kadang masak ya. Asik. Jadi minta maaf. Gitu loh. Udah pernah begitu apa belum? Malam ini nanti pada minta maaf, minta ridho. Oke? Pokoknya suaminya pulang, Mas, minta ridho dan minta maaf. Tumben. Ribut morning. Islam itu harus nambah baik, gitu loh. Udah panjang pemaparannya, intinya Mi'raj maknanya panjang, ningkat horizontalnya, ningkat vertikalnya, dan sesuai doa Allahumma barik lana fil jabah wa sabana wa balighna. Mudah-mudahan umur kita sampai Ramadan dan kita bisa menjalankan ibadah di dalamnya. Yuk bareng-bareng istighfar. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya.
pakai hati. Ya Allah Gusti, kami mohon ampun atas segala dosa hamba-Mu yang kami sengaja dan tak kami sengaja. Hanya kepada-Mu kami bertaubat, hanya kepada-Mu kami bertaubat. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sikap semanten anggenipun kula matur kata Bapak Ibu sing agung ing samudra Kang Aksomo. Yang enggak ngerti tanya ini ya. Pokoknya saya mohon maaf salah kata Pak Artanto. Kita kan bestie. Maafin ya. Jangan ada dendam di antara kita. Saya takut ini Gopur sama Hartanto WA-an. Sikat aja orang itu. Jangan. Kita kan mau lebaran, mau Ramadan, saling maaf. Bapak semua saya mohon maaf, itu kata kurang sopan mohon maaf. Yang kedua, jika masih ingin melihat saya, nggak usah ke jembatan besi. Oke, cukup di HP masing-masing. Channel YouTube saya, channel Facebook saya, channel TikTok saya, channel Instagram saya, namanya Kang Muslim Channel. Apa Bu? Oke, buka itu. Kalau TikTok di follow, kalau YouTube di like, in subscribe, in share, in tonton. Kalau ada iklan jangan di skip, karena dapat duit dari situ untuk tambahan buat beli mobil Pajero. Oke, ini ceramah ini nanti bisa dinikmati di YouTube saya fullnya. Di TikTok ada potongannya, nyebut nama Hartanto berapa kali nanti itu ada ya. Terus di Instagram dan Facebooknya. Intinya dunia IT kita pakai untuk dakwah, mudah-mudahan juga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini hati-hati banget ya. Wah, geblek dong. Alhamdulillah, demikian tadi mulia sana yang disampaikan oleh kita. Semoga kita bisa bersama dan bisa kita amalkan bersama beliau dalam kehidupan kita. Ini kita akan selanjutnya yaitu doa untuk yang akan disampaikan oleh kita. Yai karena itu siap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.